telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah tahun 2001 ini terdiri dari 105 perkara. Terdiri dari perkara narkotika, perjudian, penggelapan, dan sebagainya. Begitu. Iya, lalu kasus apa yang paling mendominasi dari perkara yang dilakukan pemusnahan barang bukti lainnya tersebut, Henry? Ya, mengutip dari statement Kajari Sanggau Tengku Firdaus yang mengatakan bahwa yang menonjol atau mendominasi dari 105 perkara yang dimusnahkan barang buktinya itu adalah perkara narkotika atau sekitar 90% dari total perkara tersebut. Begitu. Ya, Ya, terima kasih. baik. Tribuners, tadi rekan Henry sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontor, dan juga Kajari Sanggau, Tengku Firdaus. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, saya kira hari ini sudah kita saksikan bersama, kita bersama-sama hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari putusan pengadilan yang inkrah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kejari bahwa dari 100 sekian kasus yang hari ini barang-barang bukti sudah kita musnahkan. Yang sangat menonjol sudah dijelaskan narkotika. Nah, tadi dalam sambutan saya sudah saya ingatkan bahwa memang narkotika ini sesuatu yang memang juga sangat menakutkan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena pembunuhan manusia yang disebut silent, ya kan, yang diam-diam tapi mematikan generasi muda. Hukum ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Perintah Presiden perang melawan narkoba, kalau kita lapisan masyarakat dan kita semua sebagai warga negara tidak membantu kebijakan pemerintah kita membasmi narkotika ini. Ya. Dan tentu kita mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum. Ya. Sudah demikian rupa melacak sampai di mana barang ini beredar. Ya, tentu ini belum tuntas barang ini. Kita terus menerus, ya, karena KBNK-nya ada di sini dan bekerja sama dengan aparat kepolisian, ya, untuk dan masyarakat untuk kita terus. Pemusnahan narkotika hari ini merupakan barang bukti yang telah disisihkan, ya, dari proses penyidikan dari teman-teman penyidik Polres Sanggau. Jadi berdasarkan amanat undang-undang, pada saat proses penyidikan itu barang bukti yang disita serta-merta dimusnahkan, disisihkan sebagian untuk dibawa ke persidangan. Nah, hari ini kita musnahkan. Total gramnya nanti saya sampaikan, mungkin detailnya berapa gram, tapi ada sekitar 72 ya perkara narkotika yang kita musnahkan hari ini. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau periode Juli 2020 sampai Juli 2021. Nah, hari ini ada 105 perkara yang terdiri dari perkara narkotika, perjudian, ada persetubuhan, kemudian ada penggelapan dan sebagainya. Yang menonjol dari 105 perkara tersebut itu ada 90% perkara narkotika. Nah, hari ini kita laksanakan pemusnahan karena memang perkara ini sudah inkrah. Terkendalanya pemusnahan barang bukti ini karena memang masih ada beberapa perkara yang masih dilakukan upaya hukum. Jadi hari ini kita laksanakan karena memang sudah inkrah ada 105 perkara. Yang menonjol memang masih mendominasi perkara narkotika. Beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan upaya percepatan vaksinasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperbanyak tempat vaksinasi dan menambah tim relawan serta vaksinator untuk membantu proses vaksin. Dari sisi tempat pelaksanaan, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggandeng para pengusaha, diantaranya adalah Ria Busana dan Kanama Resto. Kegiatan vaksinasi di Kanama Resto dilaksanakan untuk para tenaga kesehatan, yakni booster menggunakan vaksin Moderna. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Bogor, Lingga Arfian, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Lingga. Iya, Dea. Lingga, bisa Anda informasikan bagaimana proses percepatan vaksinasi di Kota Bogor saat ini? Iya, Dea, dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus menggencarkan vaksinasi dan mendorong percepatan vaksinasi di wilayah-wilayah
mendapati itu pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan percepatan vaksinasi dengan menambah sentra-sentra vaksin yang ada di Kota Bogor. Salah satunya adalah dengan menggandeng berbagai instansi dan beberapa pengusaha yang ada di Kota Bogor. Hingga saat ini ada sekitar 24 sentra vaksin yang bisa digunakan untuk masyarakat dan nakes serta targeted lainnya. Seperti itu, Dea. Ya, Lingga tadi disebutkan Pemkot juga menggandeng pihak pengusaha. Lalu seperti apa teknisnya dalam vaksinasi kali ini? Ya, Dea, benar sekali. Tadi ada berbagai pengusaha yang digandeng oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan. Artinya adalah para pengusaha ini mempersiapkan berbagai tempat dan fasilitas. Salah satunya adalah Kanama Resto, kemudian ada juga di Puri Begawan dan ada di beberapa mall lainnya. Pelaksanaan vaksinasi di tempat-tempat sektor unit bisnis tersebut dilaksanakan untuk terus menambah tempat-tempat lokasi vaksin yang bisa diakses masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi bisa dengan cepat gitu dan mudah. Selain itu juga vaksinasi yang dilakukan di Kanama Resto ini adalah vaksinasi untuk booster nakes, artinya merupakan vaksinasi ketiga untuk para nakes, sehingga para nakes yang bertugas ini bisa lebih aman gitu karena sudah mendapat booster ketiga. Seperti itu, Dea. Iya, lalu untuk saat ini sudah berapa persen capaian vaksinasi di Kota Bogor, Lingga? Iya, Dea, dari sekitar total 800.000 lebih target vaksinasi di Kota Bogor, hampir sekitar 400.000 yang sudah divaksin, artinya adalah sekitar 51% yang sudah divaksin. Saat ini pemerintah Kota Bogor juga terus mengencarkan vaksinasi karena Pemkot juga mengejar PPKM selanjutnya yang berharap bahwa Bogor akan mendapatkan PPKM level 3 sehingga sektor unit usaha bisa segera dibuka dengan adanya percepatan vaksinasi ini. Seperti itu, Dea. Ya, Tribuners, tadi rekan Lingga juga berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua Panitia Acara Vaksinasi Massal di Kanama Resto. M. Rizal Ansori, berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Baik, kami perkenalkan diri dulu. Saya Rizal selaku Ketua Panitia. Kami dari Ria Busana bekerja sama dengan Kanama Resto mengadakan program vaksinasi massal. Tujuan dari kegiatan ini kita melihat ya sama-sama perkembangan pandemi yang begitu dahsyat gitu, dan pemerintah juga mencoba mengejar ya supaya program vaksinasi untuk terciptanya herd immunity itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kami melihat peluang untuk kami berkontribusi gitu kepada masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial untuk berkontribusi mengadakan vaksinasi massal di tempat kami ya. Jadi dalam proses pelaksanaan program vaksinasi massal seperti yang kita lihat, kami juga tidak hanya menyediakan fasilitas yang memadai gitu, yang cukup baik bagi sasaran vaksin. Kami juga membagikan voucher belanja, kami sediakan minum, seperti itu. Ini artinya membantu percepatan vaksinasi. Salah satunya membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi, ya, begitu. Dengan akses yang mudah diharapkan masyarakat juga memiliki antusiasme ya, sehingga target sasaran tercapai. Berapa per hari? Targetnya harapannya tercapai, seperti itu. Kalau untuk target sendiri berapa per hari? Untuk hari ini? Untuk hari ini adalah sasaran nakes sekota Bogor. Target antara 200 sampai 500, seperti itu. Pelaksanaannya berapa hari, Pak? Untuk nakes 1 hari. Sebenarnya kita tidak hanya tempat, kita menyediakan voucher, juga konsumsi ya. Untuk tenaga kesehatan, snacknya juga kita sediakan, seperti itu. Nah, kami tergerak ya bagian dari kita sama-sama peduli lah. Ini pandemi ya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI telah menetapkan batas biaya tertinggi swab reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Kendari pun kini menurunkan tarif pemeriksaan PCR. Dan satu di antaranya ada di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSAD Dr. R. Ismoyo Korem 143 Haluleo Kendari. Kini rumah sakit itu menetapkan tarif pemeriksaan PCR seharga Rp525.000. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Sultra, Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Amel. Halo ya.
Iya, Amel, bisa Anda informasikan berapa tarif pemeriksaan PCR sebelumnya di beberapa rumah sakit di Kota Kendari dan sejak kapan tarif ini kemudian diturunkan? Baik ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, tarif pemeriksaan PCR di beberapa rumah sakit, salah satunya di RS Korem dan RS Korem itu sebelumnya menerapkan tarif sebesar 900.000 untuk sekali pemeriksaan deh. Begitupun dengan di RSUD Bahtera Mas, itu juga menerapkan tarif sebesar Rp900.000. Selain itu, selain rumah sakit, Kimia Farma Kendari juga menerapkan tarif PCR Rp900.000. Dan sejak 18 Agustus 2021, tarif pemeriksaan PCR di beberapa rumah sakit di Kota Kendari itu telah turun sebesar Rp525.000. Oke, Amel, lalu apakah masih ada rumah sakit di Kota Kendari yang belum menerapkan penurunan tarif pemeriksaan PCR seperti yang diinstruksikan oleh Kemenkes? Baik ya, hingga hari ini berdasarkan pantauan wartawan Tribun News Ultra di Kota Kendari, kami belum mendapatkan rumah sakit maupun instansi yang menerapkan tarif pemeriksaan PCR ini belum turun. Hingga kini beberapa informasi yang kami dapat, semuanya telah menurunkan tarif tersebut sesuai dengan Kemenkes. Oke, lalu apakah akan ada sanksi jika nanti ada instansi atau pihak yang tidak menerapkan penurunan harga PCR ini, Amel? Iya deh, seperti yang disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Ibu Rahminingrum, bahwa penurunan ini merupakan perintah dari pusat, dari Kemenkes, sehingga apabila didapati nanti ada yang tidak menerapkannya, pasti akan diberikan sanksi. Namun, sanksi tersebut bukan dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, melainkan langsung dari Kemenkes itu sendiri. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Tribun News Ultra, Amelda Devi untuk informasinya dari Kota Kendari. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Selesai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau Kembali di Live Update Tribuners, kita menuju ke kabar berikutnya. Pemberlakuan jam malam dan penyekatan di beberapa ruas jalan di Kota Banjarmasin diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Petugas yang berjaga saat melakukan penyekatan merupakan petugas gabungan, polisi, TNI, dan Dishub. Semua pengendara baik motor atau mobil yang hendak memasuki Kota Banjarmasin akan wajib menjalani pemeriksaan KTP, surat vaksin, atau surat kesehatan swab antigen. Bagi pengendara yang tidak melengkapi surat yang sudah ditetapkan sebagai aturan selama PPKM level 4 akan diminta petugas untuk putar balik. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Post, Apung, yang akan menyampaikan laporan. Halo Apung. Halo, Apung bisa mendengar saya? ya, halo. Ya, Apung, bisa Anda informasikan dalam rangka apa pemberlakuan jam malam ini diberlakukan di Banjarmasin? Jadi pemberlakuan jam malam di Kota Banjarmasin ini terkait dengan pemberlakuan PPKM level 4 yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk di Banjarmasin sendiri itu pemberlakuan PPKM terus-menerus diperpanjang. Nah, jadi saat pemberlakuan PPKM untuk di bulan Agustus ini, sepertinya di Kota Banjarmasin juga diberlakukan penyekatan sejumlah ruas jalan yang ada di pusat kota serta jalur masuk ke ibu kota provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, serta pemberlakuan jam malam yang diberlakukan itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Nah, saat pemberlakuan jam malam itu petugas berjaga-jaga di pusat kota sama ini di pintu-pintu masuk Kota Banjarmasin, yang mana untuk masyarakat yang mau memasuki Kota Banjarmasin itu menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 itu wajib menunjukkan KTP, surat vaksin, sama ini surat kesehatan antigen. Seperti itu Mbak Dea. Ya. Oke, berdasarkan informasi yang Anda himpun, Apung, ada berapa titik yang dilakukan penyekatan oleh petugas di Kota Banjarmasin? Jadi untuk titik penyekatan sendiri itu di perbatasan seperti di perbatasan Kabupaten Banjar dan Kota Madia Banjarmasin itu ada di 3 titik. Salah satunya di Sungai Lulut, yang kedua di pintu masuk Jalan Ayani kilometer 6 Banjarmasin, yang ketiga itu di Jalan Lingkar Selatan, yang mana itu memang akses untuk menuju Kota Banjarmasin. Dan satu titik lagi itu berada di perbatasan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Baritokuala, yang mana jalan tersebut merupakan akses masuk itu termasuk jalan lintas provinsi antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Seperti itu Mbak Dea. Ya, lalu apakah sudah ada efek yang dirasakan oleh masyarakat saat pemberlakuan jam malam ini? Nah, jadi efek yang dirasakan masyarakat seperti juga di provinsi-provinsi lain, mereka menganggap pemberlakuan jam malam ini sangat, terutama itu pelaku UMKM ya, itu mereka sangat dirugikan karena apa? Keterbatasan mereka untuk ini menggelar usaha itu jadi terbatas. Nah, jadi untuk PPKM sendiri di Banjarmasin itu sudah berlangsung hampir 3 minggu, kalau nggak salah 3 minggu lebih. Jadi mereka sangat merasakan dampaknya, terutama pelaku-pelaku usaha ya, pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah, pelaku usaha mikro itu mereka sangat merasakan dampaknya karena
dari segi penghasilan mereka sangat merasakan, bahkan ada pelaku UMKM yang dari awal itu menutup usahanya. Jadi mereka awal diberlakukan PPKM mereka sangat mendukung ya, karena karena saat ini terus-menerus diberlakukan PPKM, akhirnya mereka juga merasakan bagaimana dampak yang dirasakan gitu ya, terutama dari segi penghasilan, sedangkan mereka ada tuntutan untuk memberikan gaji kepada karyawan-karyawan mereka. Seperti itu Mbak Dea. Iya, lalu sebenarnya apa yang faktor yang menjadikan PPKM level 4 di Banjarmasin masih terus diperpanjang? Nah, jadi pemberlakuan PPKM level 4 yang terus diperpanjang di Kota Banjarmasin ini karena peningkatan drastis ini orang yang terpapar virus COVID-19. Nah, bahkan di Kota Banjarmasin sendiri dalam 1 bulan terakhir ini lalu lalang mobil ambulan itu hampir nyambung ya dari pagi ke pagi, itu tidak ada henti-hentinya. Berarti kan orang yang terpapar COVID ataupun orang yang meninggal karena COVID itu memang mengalami peningkatan drastis di Kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk menekan penyebaran itu pemerintah setempat melakukan PPKM terus diperpanjang. Ya, baik. Terima kasih rekan Apung dan tadi juga rekan kami Tribuners sudah melakukan wawancara bersama seorang pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, Happy Bima. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Nah, di depan saya ada salah satu pelaku UMKM di Kota Banjarmasin yang akan memberikan sedikit komentar terkait pelaksanaan PPKM hingga menerapkan sistem jam malam di Kota Banjarmasin. Jadi menurut Mas Happy, pemberlakuan jam malam di Banjarmasin seperti apa? Ya, menurut saya kalau pemberlakuan jam malam untuk pelaku usaha itu menjadi rancu ya kalau di Kota Banjarmasin, karena ya mungkin di kota-kota lain juga peraturan jam malam itu untuk apa gitu ya. Kalau untuk pelaku usaha, apakah pagi, siang, dan sore itu tidak ada terdampak dengan COVID? Apakah COVID juga hanya akan kena pada saat malam hari gitu ya? Akan menjadi tidak relevan ketika jam malam itu diberlakukan ke pelaku usaha yang kafe misalnya, walaupun pengunjung sudah berkurang, kita juga memberlakukan take away gitu ya. Apa jadinya, apa bedanya kalau katlon? Oke, Mas. Ya, sebenarnya kan aktivitas yang ramai itu malah di pasar-pasar tradisional di pagi dan siang hari gitu ya. Apakah memang efektif ketika pemberlakuan jam malam itu diberlakukan untuk kafe-kafe yang beroperasi pada malam hari, sementara pengunjung juga Hasilan sendiri selama pelaksanaan. Setelah hampir 2 tahun dilakukan secara daring, kini proses pembelajaran tatap muka tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP kembali dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Kebijakan itu setelah dikeluarkannya surat edaran Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang tentang pembelajaran tatap muka, di mana ada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pantauan tribunbatam.id di lapangan tampak sejumlah rumah sekolah di Kota Gurindam ini sudah ada aktivitas belajar mengajar. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Ilham Muhammad yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Dea. Ya, Ilham, bisa Anda informasikan sejak kapan percobaan pemberlakuan tatap muka atau PTM di Kota Tanjung Pinang ini dilakukan? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi bahwa pembelajaran tatap muka di tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di Tanjung Pinang ini sudah mulai dilaksanakan sejak hari ini, tanggal 20 Agustus 2021. Nah, kebijakan ini tercantum dalam surat edaran dari Wali Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang tentang pembelajaran tatap muka
ataupun PTM pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 coronavirus di Kota Tanjung Pinang. Nah, dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwa pembelajaran tatap muka akan berlangsung sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Ya, lalu bagaimana suasana hari pertama diberlakukan PTM ini di Tanjung Pinang, serta juga bagaimana dengan respon orang tua dan peserta didik yang mengikuti PTM ini? Oke, baik rekan Dea. Jadi pantauan yang kita lakukan di lapangan tadi pagi bahwa sejumlah rumah sekolah juga sudah tampak ada aktivitas dari belajar mengajar. Salah satu di antaranya adalah di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, di sana terlihat sekolah itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga di mana pintu gerbang masuk sekolah itu dijaga oleh security. Dan sebelum siswa memasuki sekolah itu diwajibkan untuk melakukan mencuci tangan, menggunakan masker dan juga pengecekan suhu tubuh begitu. Nah, sedangkan di depan pintu itu terlihat puluhan dari orang tua siswa mendatangi sekolah untuk mengantar serta menjemput anaknya untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Nah, salah satu di antaranya orang tua itu adalah ada Bu Siti, di mana dia mengaku kembali dilaksanakannya PTM ataupun pembelajaran tatap muka ini dia sangat merasa senang tentunya karena dia merasa sangat terbantu. Menurutnya pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif ketimbang dengan pembelajaran secara daring. Pasalnya belajar dengan tatap muka dapat berinteraksi langsung antara siswa dan juga dengan guru, sehingga penangkapan dari pelajaran lebih mudah begitu. Iya, lalu Ilham, berdasarkan informasi yang Anda terima, bagaimana dengan ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Tanjung Pinang? Oke, baik rekan Dea. Terkait dengan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tadi kita sudah sempat melakukan wawancara sedikit bersama wakil kepala sekolah dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana seperti yang saya sampaikan di awal dan juga yang saya pantau di lapangan bahwa di pintu masuk itu dijaga oleh seorang security dan juga setiap peserta didik maupun masyarakat yang lainnya ataupun guru itu harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan masker dan pengecekan suhu tubuh. Nah, selain itu di dalam pelaksanaannya juga menurut dari wakil kepala sekolah Adriana ini bahwa pengakuannya di hari pertama proses pembelajaran tatap muka itu antusias dari peserta didik sangat luar biasa. Pasalnya pembelajaran tatap muka di sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang ini dilakukan dengan 2 shift. Untuk shift pertamanya itu ada jam 7 dan juga jam 9. Di mana menurut pengakuan dari Adriana bahwa pada pukul 7 pagi hari tadi bahwa sangat ramai dan antusias semangat dari siswa itu untuk melakukan belajar, di mana jauh sebelum pukul masuk untuk pembelajaran para siswi atau siswa-siswi ataupun peserta didik ini sudah terlebih dahulu memasuki hadir di sekolah. Jadi ibaratkan jauh semangatnya lebih terasa ketimbang proses pembelajaran daring. Demikian ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Ilham sudah melakukan wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah SMPN 7 Tanjung Pinang, Adriana Fitriani SPD, dan juga Marliana, salah seorang orang tua peserta didik. Berikut liputan lengkapnya. Melalui wali kelas itu sepertinya mereka antusias sekali. Jadi pagi-pagi tadi sebelum jam 7 mereka sudah hadir, alhamdulillah. Kayaknya semangat gitu kan, orang tuanya pun sudah semangat juga anaknya mau tatap muka karena ya tahulah daring kan. Iya. Daring itu kita materi yang diberikan guru itu nggak maksimal. Iya. Kemudian anak nerimanya pun kayak kurang paham gitu kan. Betul. Tidak ada pembelajaran tatap muka itu tadi kan, langsung kan. Iya. Jadi kayaknya mereka semangat sepertinya. Jadi untuk proses pembelajaran tatap muka ini gimana? Itu per shift atau gimana sih? Kita pakai 2 shift. Oh, 2 shift. Karena satu kelas itu kan rata-rata jumlah kita 40 per 1.
Jadi kita buat 2 shift, shift pertama 20, shift kedua sisanya. Oh. Ada yang 20, ada yang 21. Ini kan berarti shift pertama pagi ya? Iya. Shift keduanya siang, sore? Siang jam, kalau hari Jumat ini kan pendek nih. Iya. Hari Jumat shift keduanya jam 9 sampai 9.30. Oh, diambil pagi juga ya karena mau Jumatan kita ya. Sampai jam 12 aja. Jam 12. Oh. Iya. Iya. Itu sampai jam 12. Itu Karena satu mata pelajaran itu hanya 30 menit. Oh. Kalau jam biasa kan kita 40. Iya. Jadi karena sirkulasi seperti ini kita ambil 1 jam itu 30 menit. Baik. Oh iya Bu, harapan Ibu lah sedikit dengan dibukanya pembelajaran tatap muka kembali nih Bu ke depan seperti apa? Harapan kami sekolah ya memang sangat besar sekali, mudah-mudahan situasi ini berkelanjutan terus-menerus dan pandemi ini segera berakhir. Karena kita guru pun rasanya gimana ya, kayaknya susah juga kalau melalui daring ini, jadi terbatas gitu, kita memberikan materi ke anak terbatas dan anak pun terbatas menerimanya. Jadi kami sangat senang sekali dimulai. Kenapa? Ibu Marlia. Ibu Marlia. Senang nggak Bu sama Senang kebijakan sih, sekarang? juga ya, masalahnya kan COVID ini bukan main-main nih, banyak cemas Bu ya? anak-anak cemas walaupun udah divaksin nggak aman juga. Jadi anaknya udah divaksin berarti ya? Tapi tetap protokol kesehatan lah Bu. Iya. Tapi tetap cemas Bu ya? Cemas jelas. Anak kan anak disayang. Iya. Oh iya Bu. Kalau selama belajar daring kemarin gimana Bu menurut Ibu? Bagus daring. Iya, Kenapa bagus Bu? Kayaknya lebih fokus sama daring sih, kalau misalnya mau ujian tuh anak-anak udah siap. Kalau anak sekolah gini kan kita nak siap-siap ini gitu. Iya. Nggak khawatir kan anak ke sekolah kan. Betul. Di rumah. Bagusnya di rumah, apalagi kondisi masih seperti ini ya. Kan yang pemimpin kita itu pada tewas masih kita. Iya. Aman lah, masih mudah-mudahan bersama-sama. Iya. Beli paket belajar di rumah ya. Betul. Oke, kasih Bu ya. Putri sulung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Perjalian Puri meninggal dunia pada Kamis 19 Agustus kemarin. Almarhumah sempat dirawat di RSMH Palembang selama lebih dari sepekan. Sebelumnya Perca hamil anak kembar dan sudah dilahirkan secara operasi sesar. Kondisi Perjalian Puri menurun seusai melahirkan anaknya. Sebelumnya juga Perca sempat terpapar COVID-19, namun saat meninggal sudah dinyatakan negatif COVID-19 pada 18 Agustus 2021. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda Trisnawati yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Linda. Ya, halo Dea. Linda, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi lengkap meninggalnya putri sulung dari Gubernur Sumsel Herman Deru? Ya, Dea. Perca Puri merupakan putri sulung Gubernur Sumsel Herman Deru meninggal dunia pada Kamis 17.45 WIB di RSMH Palembang. Perca sempat dirawat di RSMH Palembang selama lebih dari sepekan. Sebelumnya Perca juga hamil anak kembar dan sudah dilahirkan secara operasi sesar pada tanggal 16 Agustus. Anaknya sehat, putra dan putri. Terus diketahui juga bahwa Perca Puri mendapatkan perawatan intensif dari RSMH Palembang. Kondisi Perca sendiri menurun seusai melahirkan. Sebelumnya Perca juga sempat dinyatakan positif COVID-19, namun saat sebelum meninggal dinyatakan negatif COVID dengan hasil PCR keluar pada 18 Agustus 2021 dan dinyatakan negatif. Untuk itu pemakamannya dilakukan secara non-COVID atau secara biasa. Begitu Dea. Ya, lalu apakah jenazah dari Perca kini sudah dimakamkan? Ya, Dea, tadi siang kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, jenazah almarhumah Perca sudah dikebumikan di pemakaman keluarga yang ada di Gandus, Kota Palembang. Begitu, Dea. Iya, Linda, lalu bagaimana berdasarkan informasi yang Anda terima sebenarnya sosok dari Perca Puri ini? Oke, Perca Puri ini merupakan anak sulung dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Perca lahir di Belitang, di Oku Timur pada 24 Juni 1986. Perca merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024.
dari fraksi Partai Nasdem untuk Dapil Sumatera Selatan 2. Sebelumnya, Perca juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009 sampai 2017. Perca juga merupakan Duta Literasi Sumsel sejak tahun 2018. Perca memiliki suami yang bernama Syamsuddin Ishak. Ia merupakan Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera di Siti Fatimah. Begitu, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Linda sudah melakukan wawancara bersama PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ahmad Najib. Berikut liputannya untuk Anda. Ini Pak, bisa langsung dipaparkan Pak untuk rencana acara ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibunda Haja Perca Liampuri Hermanderu pada hari ini pukul lebih kurang 17.35 menit di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dari laporan saya ke Pak Gubernur, saya menyampaikan diberikan izin oleh beliau, insya Allah jenazah almarhumah Ibu Perca Liampuri Hermanderu akan dikebumikan besok di makam keluarga Gandus pukul lebih kurang 11.30 antara jam 11 sebelum Jumat, dan berdasarkan hasil 2 hari di PCR beliau negatif, jadi pemakaman insya Allah akan dilaksanakan secara umum. Selanjutnya kami sampaikan mewakili keluarga Bapak Gubernur, mohon doa semoga almarhumah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan khususnya. Kami akan kembali selesai jeda berikut Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya dari Nusa Tenggara Timur. Pejuang asal NTT, Yuriko Guterres, diberikan bintang tanda jasa sebagai salah satu pejuang bagi sewaktu gejolak Timur Timur pada 22 tahun lalu. Yuriko bersama warga ex Timor Timur bertahan untuk membela NKRI. Namun penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo menjelang peringatan HUT RI ke-76 kemarin belakangan menjadi polemik dan ditentang beberapa kalangan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang Irfan Hoi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Irfan. Halo Dea, selamat siang. Iya, Irfan, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa yang menjadi penyebab penghargaan yang diterima oleh Yuriko Guterres ini menjadi pro dan kontra? Baik Dea, Eriko sendiri beberapa waktu lalu pada perayaan 17 Agustus, beberapa hari yang lalu, dia menyampaikan pernyataannya terkait dengan pro kontra terhadap bintang jasa yang diterima. Eriko sendiri dituding terlibat dalam kasus HAM, dugaan pelanggaran HAM yang terjadi 22 tahun yang lalu ketika terjadi gejolak lepasnya provinsi ke-27 waktu itu provinsi Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Nah, Eriko ini kemudian dituding dan dijebloskan ke penjara melalui dakwaan sekitar 10 tahun penjara. Namun setelah tahun 2008
dia mengajukan peninjauan kembali dan dibebaskan. Demikian ya. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan Eriko sendiri terkait penghargaan yang diterimanya dari Jokowi yang malah berujung polemik ini? Irfan. Baik ya. Untuk tanggapan dari Eriko sendiri, usai apel perayaan kemarin, dia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa baginya. Akan tetapi dia menegaskan kembali bahwa sebagai warga negara Indonesia, dia patut untuk menerima penghargaan tersebut. Apalagi dia mati-matian sewaktu tragedi 22 tahun yang lalu, dia mati-matian bersama dengan warga lainnya bertahan demi NKRI. Dan dia juga optimis Presiden Joko Widodo tidak menganulir kembali pemberian tanda jasa itu. Demikian ya. Ya, lalu bagaimana tanggapan Dewan Pimpinan Pusat Unit Timur sendiri mengenai penghargaan dari Jokowi ini dan kasus pelanggaran HAM yang disebut dilakukan oleh Eriko Guterres di Timor Timur? Baik ya, tanggapan dari Sekjen UNTAS, Florencia Vieira, pada saat bersamaan di perayaan 17 kemarin, dia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas penghargaan yang diberikan kepada Ketua UNTAS Unit Timor Aswain atau UNTAS Eriko Guterres. Bagi mereka penghargaan itu sepadan dengan perjuangan mereka ketika bertahan dan rela mati demi NKRI. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan berkaitan dengan pelanggaran HAM itu telah terbantahkan melalui peninjauan kembali. Dan penghargaan itu juga berdasarkan pada keputusan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang tanda jasa dan juga penghormatan yang diberikan oleh negara. Sehingga mereka juga optimis Presiden Joko Widodo telah memberikan hal yang paling tepat bagi ketua mereka Eriko Guterres. Demikian ya. Ya, Tribuners, tadi rekan Irfan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua UNTAS, Eriko Guterres. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oleh karena itu, dari hasil perjuangan yang begitu panjang, begitu melelahkan, ternyata tanggal 28 bulan Juli 2021 ketika saya ada di Soe, saya dihubungi oleh salah satu anggota dari Sekretariat Militer Kepresidenan, Letkol Sandi namanya, menyampaikan kepada saya bahwa setiap tanggal 17 Agustus 1945, detik-detik proklamasi, ada tradisi di mana pemerintah, di mana negara memberikan tanda jasa sebelum upacara tanggal 17 dimulai, dan salah satunya adalah Eriko Guterres. Dan waktu itu saya juga tidak kasih tahu sama keluarga, tidak kasih tahu sama Sekjen UNTAS, tidak kasih tahu juga sama Sekjen Forum, dan juga semua warga, karena saya juga antara percaya dan tidak percaya. Tapi pada tanggal 31 Juli kemarin saya dihubungi lagi dan diberitahu apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya lakukan, dan saya kemudian berangkat tanggal 7 Agustus, saya tiba di Jakarta, dan tanggal 10 saya masuk di hotel yang disediakan oleh negara. Rombongan Mobile Training Team Security Force Assistance Brigade US Army menyambangi markas Kodam 9 Udayana di Denpasar, Bali. Kunjungan kehormatan tim MTT SFAB dipimpin oleh Kapten Eric Dion Curry dan diterima langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Maruli Simanjuntak di Hall Makodam 9 Udayana. Tim MTT SFAB US Army akan melakukan latihan militer bersama prajurit TNI Kodam 9 Udayana. Dalam kesempatan itu, Pangdam berharap baik TNI maupun US Army dapat saling belajar dan bekerja sama serta saling berbagi pengalaman. Kabar lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, siang Dea. Iya, Adrian, bisa Anda informasikan seperti apa kunjungan US Army di markas Kodam 9 Udayana ini?
Oke, baik Dea dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwa tim Mobile Training Team Security Force Assistance Brigade atau tim MTTS FAB US Army atau Tentara Militer Amerika ini pada hari kemarin tiba di Pulau Bali dan langsung menyambangi markas Kodam Udayana yang berada di Kota Denpasar. Mereka melakukan kunjungan kehormatan dan bertemu langsung dengan Pangdam Udayana, Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Dan pada acara tersebut, mereka membahas sejumlah hal berkaitan dengan rencana atau planning diskusi terkait agenda selama 2 pekan ke depan melakukan latihan militer di Pulau Bali ini. Ya. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana rangkaian kegiatan US Army selama di Bali? Ya, Dea. Jadi pada mulai hari ini, ya, tim dari US Army ini mulai melakukan latihan militer bersama tim satuan jajaran dari Kodam Udayana dari Batalion Infanteri 900 Satya Bakti Wirotama di Buleleng yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 hingga 24 Agustus mendatang. Dan selanjutnya mereka akan melanjutkan kegiatan di Unit Mekanis 741 Garuda Nusantara di Jembrana pada tanggal 27 Agustus hingga 1 September. Dan menariknya, Dea, jadi latihan-latihan militer ini tidak hanya mereka dalam agenda latihan tempur, latihan tembak, latihan perang di medan-medan perang, tapi mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan tradisional di Indonesia. Seperti mereka juga akan melakukan nantinya ada fun games di dalam rangkaian kegiatan selama 2 minggu di Bali ini. Mereka melakukan seperti lomba bakia, kemudian lomba tarik tambang, dan juga kegiatan-kegiatan tradisi budaya lainnya. Jadi tidak hanya latihan militer saja, tetapi alasan dipilihnya wilayah Bali untuk latihan bersama ini juga turut mengenalkan potensi-potensi wisata dari Pulau Bali sendiri, Dea. Iya, oke. Lalu sebenarnya apa tujuan dari latihan bersama kali ini, Adrian? Ya, Dea, dan juga saudara, dapat saya jelaskan terkait sebenarnya apa sih tujuan dari tim tentara militer Amerika ini berkunjung dan berlatih bersama di Bali. Dan ini dapat saya jelaskan bahwa tadi baru saja saya sempat berbincang dengan Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak di media center yang tepat berada di belakang saya, bahwa Maijen TNI Maruli menjelaskan bahwa latihan ini bukan bersifat yang latihan-latihan besar atau formal, akan tetapi juga diisi dengan kegiatan-kegiatan tradisi budaya dan pengenalan potensi budaya yang ada di wilayah Bali. Jadi mereka pada intinya tujuan mereka adalah dengan prajurit dari Kodam Udayana ini, mereka dari US Army adalah pasukan-pasukan atau personel-personel terpilih yang ditugaskan memiliki kemampuan khusus untuk memberikan pengalaman atau pelatihan bagi satuan jajaran TNI di Indonesia, salah satunya di Kodam Udayana ini. Sebab ini kegiatan yang ada di Bali ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan di Sulawesi Utara. Dan dapat saya jelaskan bahwa bagi Pangdam ini merupakan sebuah harapan atau momentum dari prajurit-prajurit TNI di Batalion Infanteri yang merupakan kesempatan emas untuk berlatih langsung dengan prajurit-prajurit khusus dari Tentara Militer Amerika ini. Mereka juga akan sharing seperti apa teknik perang, teknik dan pengalaman-pengalaman dalam bertempur seperti latihan tembak, latihan tempur, latihan menggunakan pistol, hingga perencanaan operasi, Dea. Oke, baik Tribuners, tadi Adrian juga sudah mendapatkan keterangan dari Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. And welcome to Kodam 9 Udayana. Do you understand, you familiar with Kodam? Yeah. So we have 15 Kodam in Indonesia, 15 area. So Kodam 9, Kodam 9 Udayana. We have 3 provinces here, Bali, East Nusa Tenggara, and West Nusa Tenggara. So I'm trying to find the map. So I thought
understand already what Kodam. So yeah, let's maybe informal maybe we can talk a little bit about the Kodam. So Bali, one of the province of Kodam Sembilan Udayana, is very famous as a land of God here. So people said when you land here, before you land here, you feel like holiday in Bali. Yeah. So I told them that because you know Dubai, they burn things for rain. Yeah. Dubai, so they burn. It's like Hindu people. They have stick and then burn. And the smoke fly, maybe the things change our, what is that called, our thing to feel like holiday here. Yeah, so, yeah, but you guys here have a mission to join together here, planning. So I thought 5 days is not enough. Dari Bali, kita beralih ke Banten, Tribuners. Kejaksaan Negeri Kota Cilegon menetapkan Kepala Dinas Perhubungan UDA menjadi tersangka kasus dugaan suap. UDA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai 530 juta rupiah untuk keperluan atau syarat penerbitan surat pengelolaan tempat parkir. Kejari Cilegon sudah memeriksa 15 saksi dalam memiliki 2 alat bukti. Dengan ditetapkan sebagai tersangka, UDA ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Cilegon. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Hairul Ma'arif yang akan menyampaikan laporan. Halo, Hairul. Ya, halo, Dea. Iya, Hairul, bisa Anda informasikan, jelaskan bagaimana kronologi kasus ini? Ya, Dea, terima kasih. Dapat saya sampaikan kasus ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon ini yang berinisial UDA awalnya merupakan seorang saksi dari kasus yang sama, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Cilegon, selama hampir sekitar 1 bulan belakangan ini pemeriksaan berlangsung, akhirnya UDA ini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis kemarin saat waktu sore hari sekitar pukul 16.30, Dea. UDA keluar dari kantor Kejari dengan menggunakan pakaian rompi tahanan berwarna merah beserta menggunakan masker berwarna hitam, memasuki mobil tahanan, Dea. Kasus UDA ditetapkan menjadi tersangka atas kasus terkait izin pengelolaan surat pengelola tempat parkir yang ada di Pasar Keranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Jadi UDA ini menerima suap senilai sekitar 530 juta rupiah untuk memberikan izin surat pengelolaan tempat parkir Pasar Keranggot kepada pihak swasta. Begitu, Dea. Iya, Hairul, lalu apa pasal yang menjerat dari tersangka UDA ini dan berapa ancaman hukumannya? Pasal yang menjerat UDA ini ada 2 atau masih fleksibel di antara 2 pasal ini, Dea, yaitu pasal 12 huruf A nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, atau pasal 11 Undang-Undang atau pasal 11 Undang-Undang tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Ancaman hukumannya untuk UDA ini minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Banter, Hairul Ma'arif untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, seorang personel Polda Sumatera Utara meninggal dunia seusai ditembak menggunakan pistolnya sendiri. Selengkapnya seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang anggota polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Aibtu Josmer Samsuardi Manurung, berusia 44 tahun tewas ditembak menggunakan pistolnya sendiri. Penembakan terjadi di lokasi usaha peternakan bebek korban, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Diketahui pelaku penembak yakni Yones Siondihon Nai Baho, berusia 20 tahun, tak lain merupakan saudaranya sendiri. Informasi yang dihimpun, pelaku juga merupakan pekerja yang selama ini mengurusi usaha ternak milik korban. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Indra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Indra. Halo, Indra bisa mendengar saya? Ya, Indra, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi peristiwa penembakan terhadap Aibtu Josmer ini? Oke, terima kasih dia. Dapat saya laporkan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada Rabu malam, tepatnya sekitar pukul 22 WIB. Jadi pada saat itu Aibtu Josmer Samsuardi Manurung sendiri baru selain merupakan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut juga mempunyai usaha sampingan, yaitu usaha peternakan bebek yang informasi saya dapatkan sudah kurang lebih setahun ia jalani. Dan pada saat itu korban ini sendiri mendatangi tempat usahanya yang selama ini dijaga oleh pelaku, yaitu Jones Siondihon Nai Baho. Jadi pada saat itu karena korban ini sendiri sebelumnya sempat mengalami positif COVID, sehingga selama 2 minggu lamanya tidak mendatangi lokasi. Jadi ketika korban ini mendatangi lokasi setelah sembuh dari positif COVID, yang bersangkutan ini, maksud saya korban ini melihat bahwasanya banyak ternak bebeknya yang bermatian. Selain itu juga hasil telur yang selama ini didapatkan juga berkurang. Seperti itu dia. Iya. Lalu kapan pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Jadi pelaku bisa ditangkap berkat bantuan dari tetangga yang juga mempunyai usaha di lokasi, di dekat lokasi usaha, yakni usaha peternakan. Jadi dia dapat saya jelaskan peristiwa ini bisa terjadi lantaran pelaku ini sakit hati karena dimarahi oleh korban, sehingga pelaku mengambil senjata yang sebelumnya disimpan oleh korban. Polisi juga saat ini masih mendalami keterangan yang disampaikan oleh pelaku, karena mulai dari kemarin sampai sekarang ini pelakunya memberikan keterangan yang berbelit-belit. Artinya semalam
yang bersangkutan mengaku masih menyebutkan bahwasanya senjata api yang ia tembakkan ke korban itu diambil dari tangan korban. Sementara pada saat hari ini itu pelakunya mengaku mengambil senjata api yang sebelumnya sudah disimpan oleh korban. Jadi pelaku ini setelah melakukan penembakan, dia sempat mendatangi tetangganya untuk meminta bantuan agar jasad korban ini bisa dibuang. Namun saat itu tetangganya sendiri menolak untuk memberikan bantuan dan sempat pelaku ini mengancam tetangganya dengan senjata api. Berkat adanya bantuan dari tetangga lain, ini pelaku bisa diamankan. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pembujukan, namun saat itu pelaku awalnya memang sempat menolak, namun tidak lama kemudian masyarakat bisa membantu tetangga korban ini. Seperti itu dia. Ya, lalu Indra, apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan? Ya, rencananya jasad Aibtu Josmer Samsuardi Manurung ini sendiri akan dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Desa Seiblutu, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi rencananya pemakaman akan dilakukan hari ini sore ini, dan pemakaman ini jauh dari tempat di mana korban ini tinggal. Seperti itu dia. Dapat saya tambahkan juga bahwasanya korban ini meninggalkan 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil dan 1 istri. Istrinya atas nama Erni Siregar sendiri saat ini kondisinya sedang mengandung. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan Indra sudah berhasil melakukan wawancara bersama seorang saksi bernama Supriyadi. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Pelaku itu Bang sempat datang ke sini katanya Bang, gitu Bang? Iya Bang. Ya, dia datang ke rumah ini ngapain Bang? Minta tolong dia antara abangnya. Abang yang polisi? Iya, udah ketembak. Gitu. Terus yang abang lakukan setelah itu apa? Setelah itu saya terkejut kan, melihat dia silap. Saya langsung masuk rumah, saya kunci. Dari situlah terus digedor, panggil saya. Gak lama dipecahkan jendela itu lah. Waktu manggil abang dia masih bawa senjata atau apa? Cuma ditas. Oh, ditas. Belum dikeluarkan. Senjatanya itu. Terakhir Bang bisa kalian tangkap seperti apa dilakukan Bang? Kayak mana? Ya, saya telepon bapaknya. Kawan ya? Iya, kawan. Datang ke sini? Iya. Baru dilumpuhkan? Iya, dilumpuhkan baru saya bisa keluar kan. Tapi sempat abang ngikat ya Bang gitu? Ya, setelah ditangkap? Itulah setelah dibekuk kan. Langsung saya keluar, saya bantu ikat. Setelah itu baru lapor polsek. Bang, kalau ini tempat usaha bebek ini memang punya korban Bang? Iya. Kalau pelaku itu sebagai apa di sini? Pekerjanya? Dia cuma sendiri ya Bang? Iya. Berapa kali letusannya Bang terdengar Bang? 1 kali. 1 kali. Beralih ke kabar berikutnya. Kecelakaan yang melibatkan anggota Satlantas Polres Sorolangun dengan pengendara mobil Avanza viral di media sosial. Kecelakaan tersebut diketahui terjadi di Simpang Jambi, Sorolangun. Dari video yang beredar di media sosial, tampak seorang anggota polisi yang mengendarai motor ditabrak mobil hingga terjatuh. Anggota polisi itu kemudian menyuruh pengendara mobil untuk jongkok. Tak lama kemudian, rekan oknum polisi pun datang dan diduga menendang pengendara tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifani. Oke Dea, terima kasih Dea. Rifani, bisa Anda ceritakan detailnya terkait kapan sebenarnya kecelakaan ini terjadi? Oke Dea, kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara satu buah mobil Avanza dengan Satuan Lantas Polres Sorolangun ini terjadi di Simpang Jambi pada Kamis pagi. Nah, pada Kamis pagi, Satlantas Polres Sorolangun melakukan pengaturan jalan dan mengecek surat-surat kendaraan dari pelaku penabrak Avanza tersebut. Nah, namun Avanza tersebut
lari dan dikejar oleh Satlantas Polres Rawamangun hingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Itu dia. Iya. Lalu sebenarnya bagaimana keadaan pengendara dan korban saat itu? Nah, untuk pengendara dan korban, pengakuan dari Kasat Lantas Polres Rawamangun, AKP Jalil Sidabutar mengakui bahwa pada saat kejadian tersebut, anggota Satlantas Polres Rawamangun saat diserempet, disenggol, langsung meloncat. Tidak terjadi luka-luka di satu anggota Satlantas tersebut. Setelah dia meloncat dan langsung menyuruh pengendara dari Avanza tersebut keluar dan disuruh untuk jongkok. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Gitu dia. Iya. Lalu apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Nah, dari video yang kita dapat amati, dari video yang viral tersebut, kita dapat melihat ada dugaan di situ bahwa salah satu rekan dari korban yang ditabrak ini menendang dari pembawa mobil Avanza tersebut, ya. Iya. Lalu Rifani, bagaimana status dari pengendara? Apakah dilakukan penahanan atau yang lainnya? Oke, Dea. Menurut dari Kasat Lantas Polres Rawamangun, pengendara tersebut tidak dilakukan penahanan, hanya diperiksa oleh Satuan Lantas Polres Rawamangun. Apakah dia melakukan keteledoran dan surat-surat menyurat, apakah dia dalam pengaruh alkohol atau tidak. Namun ketika dicek, dia tidak di bawah pengaruh apapun, hanya saja dia tidak membawa surat-surat dan identitas yang lengkap. Nah, ketika dia dicek, dia hanya membawa KTP dengan alamat di Sumatera Selatan, yang tepat itu di Kabupaten Sirawas Utara. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Tribun Jambi, Rifani Halim, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di areal perkebunan PT Bumi Flora, Desa Jamboreuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur pada Minggu 11 Agustus lalu. Setelah diselidiki, ternyata gajah itu sengaja dibunuh dan aparat Polres Aceh Timur pun berhasil mengungkap pelakunya. Mereka diketahui merupakan 2 warga Aceh dan 3 warga Jawa Barat. Pelaku pembunuh gajah dengan sengaja untuk diambil gadingnya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi Indonesia, Seni Henry, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Seni. Halo, Seni. Halo, Mbak. Ya, Seni, bisa Anda informasikan detail bagaimana kronologis awal penemuan bangkai gajah mati tanpa kepala di Aceh Timur ini? Iya, Mbak. Terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa penemuan bangkai gajah tanpa kepala ini pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan perkebunan sawit, di mana beliau saat pergi memanen sawit, kemudian menemukan gajah dalam kondisi sudah tidak memiliki kepala, yaitu peristiwa itu pertama kali ditemukan oleh karyawan pada Minggu 11 Juli 2021 lalu. Kemudian karyawan tersebut menemukan bangkai gajah tanpa kepala, kemudian karyawan ini melaporkan kepada seorang Babinsa dari Koramil Kecamatan Banda Alam. Kemudian Babinsa ini juga mengecek ke lokasi. Dan benar ketika Babinsa tiba di lokasi menemukan bahwa bangkai gajah sudah tidak memiliki kepala dengan bekas terpotong di bagian leher. Begitu, Dea. Iya, lalu pas ditemukannya bangkai gajah ini pada Juli lalu, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian Resort Aceh Timur? Ya, pasca ditemukannya bangkai gajah tanpa kepala, kemudian Polres Aceh Timur, khususnya melalui Satuan Reskrim Polres Aceh Timur bersama tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, juga bersama Balai Gakum LHK Wilayah Sumatera, termasuk bersama Forum Konservasi Loser, petugas
polisi dan TNI dari Koramil Kecamatan Banda Alam bersama-sama turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan melakukan nekropsi terhadap bangkai gajah tersebut. Dari hasil nekropsi, tim menemukan bahwa belalai gajah yang sudah dipotong itu berjarak 10 meter dari bangkai gajah. Selain itu, tim dari BKSDA dan Polres tidak menemukan kepala gajah waktu itu. Diduga kepala gajah ini sudah diamankan oleh pelaku. Kemudian hasil nekropsi dari tim dokter hewan BKSDA Aceh juga diketahui bangkai gajah ini berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berusia 12 tahun. Kemudian tim BKSDA dan tim Polres Aceh Timur menduga kematian gajah ini diduga karena racun, karena di dalam lambung gajah itu ditemukan 2 bungkus yang diduga racun. Dalam nekropsi itu tim juga mengambil sejumlah sampel dari bangkai gajah berupa isi lambung, cairan lambung, dan bungkusan benda asing yang ditemukan dari dalam lambung untuk dikirim ke pusat laboratorium forensik untuk diuji. Begitu dia. Iya, lalu saat ini, Seni, apakah para pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu mereka dijerat pasal apa dan akan terancam berapa tahun kurungan? Oke, dapat saya laporkan bahwa kemudian polisi melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap 5 pelaku dalam kasus pembunuhan gajah ini. Jadi dari 5 pelaku, 2 warga Aceh, yaitu 1 orang sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, dan 1 orang sebagai pembeli pertama dari pelaku berinisial EM, yaitu warga Kabupaten PD Jaya. Jadi pelaku EM ini pembeli pertama dari pelaku JN gading tersebut senilai Rp 10 juta. Kemudian dari EM, gading gajah itu dijual kembali kepada pembeli kedua, yaitu SN senilai 24 juta. Gading ini dari Aceh ke Bogor dijual dengan cara dikirim melalui paket. Kemudian ternyata pelaku SN yang membeli 24 juta gading tadi juga sebelumnya sudah pernah membeli 4 kali gading kepada pelaku pembeli pertama di Aceh. Selain 4 kali membeli gading, dia SN juga pernah membeli 1 kali tulang harimau dan 1 kali membeli kulit harimau. Artinya antara pembeli SN dengan EM ini sudah pernah 6 kali transaksi satwa dilindungi. Kemudian dari pelaku SN ini dijual kembali gading gajah itu kepada JF di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat senilai 24,5 juta. Kemudian dari JF dijual lagi kepada pengrajin, pembeli terakhir, pembeli keempat, yaitu RN di Kabupaten Bekasi senilai 30 juta. Jadi dalam kasus ini polisi menangkap 5 pelaku, 2 warga Aceh, 3 warga Jawa Barat. Kemudian 1 pelaku utama yang ikut membunuh masih ditetapkan sebagai DPO dia. Ya. Kemudian para pelaku ini dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf A dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Jo pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Demikian ya. Iya, baik. Rekan Seni Tribuners tadi sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Aceh Timur, AKBP Eko Widianto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Artinya sebelumnya ada pelaku yang udah divonis, Pak. Tetapi ada juga pelaku yang masih melakukan. Ini tidak memberikan efek jera juga atau kurangnya pemahaman mereka, Pak? Saya kira begini, yang menyangkut dengan hal tersebut, hal pemahaman mungkin ada faktor-faktor tertentu sehingga mereka melakukan namanya kejahatan seperti salah satu yang dilakukan. Kalau menceritanya pada saat dia memiliki kesempatan, niatnya sudah ada, kesempatan ada dan ada didukung oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan lain, kadang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi dia sendiri sebenarnya tidak boleh tahu, tidak pasti tahu. Gitu. Saya yakin mereka tahu kalau bunuh gajah itu nggak boleh. Memang kan itu dilaksanakan. Berarti kan ada alasan tertentu yang mereka kenapa sampai dilaksanakan. Ya mungkin seperti tadi, motif ekonomi dia mungkin, dia butuh uang dan segala macam dengan cara yang cepat menurut dia. Tapi kan menyalahi ketentuan aturan, apapun ceritanya tidak dibenarkan. Itu gitu. Berarti Pak, 5 tersangka diamankan. Kemudian ada satu lagi DPO Pak ya? Ya, betul. DPO ini kawannya JN Pak ya? Kawan ZN. Oh ZN. Warga Aceh atau luar Aceh? Warga Aceh. Baik. Pak. Terangkan sanksi hukum terhadap kelima tersangka dalam kasus pembunuhan gajah. Jadi sanksi hukumannya 5 tahun hingga 100 juta. Karena pasal yang dilanggar pasal 21 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi hayati dan Tribuners, seusai jeda akan ada berita mengenai seorang ibu rumah tangga yang nekat menggelapkan mobil rental untuk biaya persalinan. Jangan kemana-mana, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai Kita menuju ke berita berikutnya, Tribuners. Seorang ibu rumah tangga berinisial WA berusia 31 tahun diringkus jajaran Polsek Bekasi Kota terkait kasus penggelapan mobil sewaan rental di Bekasi. Pelaku ditangkap di kawasan Subang, Jawa Barat setelah korban bernama Novita Indahyani, warga Bekasi Barat, melapor ke polisi. Polisi menyebut WA sudah beraksi sebanyak 4 kali dengan modus yang sama.
Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan barang bukti, di antaranya 1 unit mobil Toyota Calya warna silver, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2019, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik tahun 2019, serta 1 unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 dan 1 buah BPKB kendaraan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusuf. Halo, selamat siang Mita. Iya, Yusuf, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kasus penggelapan mobil rental ini? Baik, Tribuners, selamat siang. Kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka WA pertama kali dilaporkan oleh korban Revita Indahyani, warga Bekasi Barat. Setelah itu dia melapor ke Polsek Bekasi Barat. Jajaran Polsek Bekasi Barat langsung melakukan penyelidikan. Adapun modus yang dilakukan tersangka, pertama dia menyewa mobil kepada korban seharga 320.000 per hari. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, tersangka tidak mengembalikan kendaraan yang dia sewa. Lalu di kemudian harinya korban berusaha untuk menghubungi dan melakukan kembali perjanjian sewa mobil dengan harga yang sama, dengan jangka waktu yang sama. Namun pada jangka waktu yang sudah ditentukan, tersangka kembali melakukan hal serupa, dia tidak mengembalikan mobilnya. Hingga pada tanggal 30 Juni, kendaraan tidak dikembalikan oleh tersangka dan korban pun melapor ke polisi. Polisi akhirnya dapat melakukan penangkapan di daerah Subang, Jawa Barat dengan sejumlah barang bukti. Adapun dari kasus yang dilakukan WA, dia menggadaikan kendaraan sewaan seharga 20 juta hingga 30 juta ke seseorang untuk keperluan pribadinya, termasuk alasan untuk biaya persalinan. Begitu, Mita. Iya, Yusuf, tadi disebutkan uang hasil gadai itu digunakan salah satu di antaranya untuk biaya persalinan. Lalu seperti apa pengakuan dari pelaku? Berdasarkan informasi dari Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Arema ini, tersangka pada saat menyewa kendaraan milik korban dalam kondisi hamil. Kemudian atas dalih itu, dia melakukan penggadaian atas mobil yang dia sewa ke seseorang untuk biaya persalinan dan juga biaya untuk kebutuhan hidupnya selama mengurus anak, begitu, Mita. Iya, lalu juga pelaku ibu rumah tangga ini diketahui sudah beraksi 4 kali. Lalu apakah suami pelaku ini tidak mengetahui yang dilakukan istrinya? Yusuf? Pada kesempatan yang sama, Kapolsek Bekasi Kota menyampaikan bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku melakukannya seorang diri. Dia merupakan ibu rumah tangga yang sudah bersuami, namun selama melancarkan aksinya, suami tersangka ini tidak pernah tahu menahu. Adapun ketika ditanya, tersangka mengaku tidak pernah memberikan uang hasil gadaian yang mobil yang dia sewa ke suaminya. Dia hanya menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadinya dan juga kebutuhan persalinan. Untuk itu suaminya atas aksi kejahatan yang dia lakukan sama sekali tidak terlibat ataupun sama sekali tidak mengetahui, begitu, Mita. Iya, Tribuners, tadi rekan Yusuf berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Arema ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pribadi kepada korban langsung yang dibayarnya harian, sewa harian. Namun ada beberapa hari yang harusnya korban ini mengembalikan mobil karena sewa itu kan 1 kali 24 jam. Namun pada saat pengembalian atau jatuh tempo sewa, dia memperpanjang. Dan memperpanjangan ini adalah melalui telepon saja. Dia transfer pembayaran sewa dan berkali-kali, namun setelah beberapa hari dia meminjam atau menyewa, kendaraan yang harusnya kembali tidak dikembalikan dan uang sewa juga tidak dibayarkan. Tersangka ini dari pelaku
ternyata perbuatan ini bukan yang pertama kali. Sudah dilakukan beberapa kali, sehingga hasil dari keterangan pelaku dikembangkan oleh tim unit Reskrim Polsek Bekasi Kota. Kita mendapatkan ada 4 unit kendaraan yang sudah dilakukan dengan modus yang sama. Bagaimana yang tertera, di antaranya barang bukti yang sudah kita amankan adalah 1 unit mobil Toyota Calya Opel B2872 warna silver atas nama Novita Indahyani. Yang kedua adalah 1 unit Toyota Avanza Opel B2788 KOJ warna putih. Di sini atas nama Otilina Dendrato. Yang ketiga adalah 1 unit mobil Daihatsu Sigra Opel B2017 warna silver metalik. Warga Rumah 3 Ambon dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di pondasi pilar Jembatan Merah Putih. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak mayat dengan pakaian berwarna hitam tergeletak dengan posisi telungkup. Sebanyak 8 unit speedboat dikerahkan untuk mengevakuasi mayat itu. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran tingginya pondasi pilar JMP mencapai 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi, mayat itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku untuk proses identifikasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Dedi. Ya, halo rekan Dea. Ya, jadi bisa Anda informasikan lebih detailnya bagaimana kronologi penemuan mayat ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Untuk penemuan mayat di kawasan Rumah 3 Kota Ambon itu awalnya ditemukan oleh seorang pendayung perahu bernama Ecol, pria berusia 54 tahun. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, Ecol seperti biasanya mendayung perahu menyeberangi Ambon. Nah, ketika dia melewati itu, dia melihat sesosok mayat yang sudah terbaring di atas pilar pondasi Jembatan Merah Putih dengan kondisi bersimbah darah. Kemudian Ecol melaporkan kepada warga sekitar untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Seperti itu, Dea. Ya, lalu apa kendala selama proses evakuasi mayat ini? Ya, seperti yang tadi sudah rekan Dea sampaikan bahwa kendala dalam mengevakuasi jenazah tersebut karena memang hujan yang terus mengguyur Kota Ambon. Selain itu juga tingginya pilar dari permukaan air laut juga mencapai 3 meter, sehingga menyulitkan petugas kepolisian maupun TNI untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Ditambah lagi memang gelombang air laut yang tidak dapat diprediksi membuat petugas kesulitan dalam mengevakuasi mayat tersebut. Iya. Begitu rekan Dea. Saat ini sudah diketahui identitas dari mayat tersebut, Dedi? Ya, terkait identitas dari mayat tersebut, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa mayat tersebut berhasil diidentifikasi. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Firman atau yang biasa dipanggil disapa Latole di kawasan rumahnya di kawasan Waiheru Ambon. Seperti itu, Dea. Iya, lalu setelah ini kasus penemuan mayat ini, langkah apa yang diambil pihak kepolisian? Ya, terkait informasi terakhir yang kami himpun, saat ini kepolisian telah berhasil meringkus 2 pelaku pembunuhan dari kasus penemuan mayat tersebut. Nah, ternyata penemuan mayat ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat korban sendiri. 1 hari sebelum ditemukannya mayat korban, menurut keterangan ibunda korban izin untuk bermain bersama temannya. Mereka menenggak minuman keras di atas Jembatan Merah Putih, lalu kemudian terjadi cekcok antara Firman, si korban, dan 2 orang temannya. Lalu kemudian karena dibawa pengaruh minuman keras, kedua temannya ini melemparkan Firman dari atas Jembatan Merah Putih, sehingga Firman terjatuh dan terbentur kepada pondasi pilar Jembatan Merah Putih. Seperti itu, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Dedi Aziz melaporkan dari Ambon. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya.
Dua orang kawanan pelaku pencurian spesialis kursi antik berbahan dasar kayu jati berhasil diciduk jajaran Polsek Tanjung Serang. Kedua pelaku yakni Yogi berusia 24 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, dan Anggi berusia 32 tahun, warga Jati Agung, Lampung Selatan. Polisi mengamankan kedua tersangka pada Kamis 19 Agustus dan saat berada di kediamannya masing-masing. Kapolsek Tanjung Senang, Ibda Rosali menyatakan kedua tersangka diamankan berdasarkan dari laporan para korbannya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Indra Simanjuntak, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Indra. Ya, halo Dea. Indra, bisa Anda ceritakan, informasikan bagaimana sebenarnya modus pelaku pencurian kursi antik jati ini? Ya, baik Dea, bisa saya sampaikan. Modus kedua pelaku merupakan ojek online, di mana mereka melakukan survei atau pemetaan itu di siang hari. Selanjutnya pada malam hari, kedua kawanan ini menyambangi lokasi rumah korban atau yang sudah disurvei sebelumnya. Baik Dea. Oke, lalu sejak kapan pelaku ini sebenarnya sudah melakukan pencurian ini? Ya, baik Dea. Dari hasil interogasi kepolisian, dua kawanan Yogi dan Anggi mengaku sudah melakukan kurang lebih sejak 1 bulan terakhir. Dari catatan kepolisian, keduanya sudah berhasil mengambil kursi atau perabot rumah tangga di sekitar 13 TKP berbeda. Dari 13 TKP tersebut sudah ada 6 laporan korban yang masuk ke Mapolsek setempat. Baik Dea. Iya, lalu berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, Indra, berapa total keuntungan yang didapat oleh para pelaku ini setelah menjual barang curian mereka? Ya, baik Dea, untuk keuntungan itu bervariasi, pasalnya mereka kursi curian itu dijual melalui akun Facebook, dan salah satu hasil curian itu pernah dijual satu setnya seharga sekitar 750.000, dan kedua pelaku ini membagi hasil keuntungan sama rata dengan mendapatkan sekitar 350.000 per orangnya. Baik Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Indra berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Tanjung Senang, Ibda Rosali. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pak Kapolresta Bandar Lampung. Jadi modus operandi dari kejadian pencurian dengan pemberatan ini dan pasal 363, yaitu mereka awalnya melaksanakan keliling dari perumahan-perumahan mencari kursi-kursi teras yang akan mereka ambil. Setelah itu dipastikan bahwa itu ada kursi atau meja yang unik atau yang bagus, mereka ambil. Untuk perannya sendiri? Untuk perannya dari si Yogi ya, Yogi dan si Anggi, mereka ini bisa bergantian. Satu nunggu di motor, yang satunya lompat pagar untuk mengambil kursi tersebut. Bisa juga bergantian. Dari pemeriksaan sendiri sudah berapa TKP nih? Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan sudah ada 13 TKP. Kemudian untuk yang laporan baru ada 6. Sudah sejak kapan mereka melakukan aksi? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan kembali Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,